Makanya di Quran surat An-Nisa ya ayat 66, bunuhlah dirimu, keluarlah kamu dari kampungmu. Disambung di Quran surat Al-Kahfi, hendaklah kamu pergi ke kota, bawa uang perakmu, dan lihat di sana banyak sekali santapanmu yang jauh lebih baik untuk kesadaran rohaniahmu. Jadi apa yang harus kita bunuh? Ini harus kita bunuh. Segala penyebab yang menyebabkan kita menjadi tidak suka pada sesuatu, bunuh. Kayak itu berasal dari dirimu sendiri, bukan dari sesuatu yang kamu tidak suka. Betul? Iya. Saya nonton sepak bola. Ini profesional. Ini klub A, ini klub B. Sadar. Pemain yang ada di klub B hari ini, kemarin itu di klub A. Dan pemain yang ada di klub A hari ini, kemarin juga di klub B. Karena mereka ini memang pemain bola profesional, tidak bela apa-apa kok. Kamu aja berpikir seakan-akan dibela kamu. Siapa yang kamu bela? Sampai harus bakar stadion, harus bunuh-bunuhan karena klubnya kalah. Padahal yang main di klub A yang kamu bela, kemarin juga main di klub B. Yang main di klub B yang kamu bela hari ini, kemarin juga main di klub A. Coba lihat, olahraga profesional pindah-pindah terus. Kamu saja nggak pindah-pindah otaknya. Betul nggak? Sekarang klub saya yang main bela habis-habisan, padahal pemainnya yang ada di klub kamu hari ini itu kemarin tuh bela klub B. Coba sadar sedikit, itu namanya profesional. Nah semua itu karena kitanya tidak sadar, lalu kita membenci, betul nggak? Coba lihat di Eropa, klub A, klub B bermain. Ketika A bikin gol, tepuk tangannya itu semua satu stadion. Beda dengan di Indonesia. Iya, yang ini soraknya luar biasa, yang ini sedihnya luar biasa. Bahkan sama sekali tidak bisa mengapresiasi orang lain ketika berprestasi. Ini masalah spiritual. Ini jangan dianggap masalah sepele, ini penyakit luar biasa, ini kronis ini. Karena ini kebodohan. Saya kasih contoh yang sederhana dulu ya, supaya ngerti. Oke, lanjut. Ingin disukai? Ya jawab dong. Ingin tidak disukai? Makanya pertanyaan ini menjebak. Ingin disukai berarti tidak ingin tidak disukai. Bodoh juga. Tetapi upaya untuk disukai ya boleh. Tetapi jangan ingin semua orang suka sama kamu. Itu masalahnya. Karena tidak mungkin semua orang setuju sama kita. Sama, saya bikin YouTube, tidak semua orang setuju yang saya bicarakan. Ya nggak apa-apa. Dan saya tidak akan berubah ketika ada yang tidak setuju. Itu jadi kritikan buat saya, supaya saya lebih bijaksana ketika bicara. Saya pandang secara positif saja. Makanya saya terima yang setuju, saya terima juga yang tidak setuju. Makanya saya tenang-tenang saja. Itu maksud saya. Oke. Tapi kalau ingin disukai tanpa kita memaksa orang lain harus suka, nih catat omongan saya. Satu, belajar penuh perhatian pada orang. Ketika orang lain diperlakukan seperti kamu perlakukan diri kamu sendiri, saya kira semua akan lebur, semua akan cair. Sebetulnya orang lain tidak suka sama kita karena kita tidak bisa memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita ingin diperlakukan orang lain terhormat, tetapi kita tidak punya perasaan untuk memperlakukan orang lain terhormat. Ini soal perhatian. Yang kedua, berikan pengaruh yang baik. Siapapun orang yang ngasih pengaruh yang baik pada seseorang, saya yakin akan dirindukan. Saya senang kalau ketemu Bunda A, Ayah B. Kenapa? Karena kalau ketemu beliau itu, saya tuh jadi semangat, bergairah. Saya bingung jadi tercerahkan, saya gelap jadi diterangi. Kan ada orang yang bawaannya kalau kita bingung malah tambah bingung ketemu dia. Betul nggak? Iya. Ada orang yang bawaannya kita benci pada si A, malah dikasih pupuk yang luar biasa, semakin benci. Si A itu oh iya betul. Wah. Yang ketiga, percaya diri. Ini saya kasih tahu ya. Kalau kita sudah percaya pada diri kita sendiri, maka alamiahnya orang lain percaya sama kita. Dan orang-orang yang dirinya sendiri saja sudah tidak dipercaya oleh dirinya, jangan berharap orang lain akan percaya sama kamu.
Yang keempat, ramah. Apa susahnya sih? Ramah. Enak gak kalau orang lain ramah sama kita? Betul gak? Iya. Oh ya, apa kabar? Gimana anak-anakmu, cucumu? Seneng gak tanya begitu? Seneng. Yang kelima, tenang dalam bicara. Penting. Karena orang yang tenang dalam bicara, ketenangannya sendiri itu sudah 50% memberikan solusi pada orang lain. Ya. Itu aja syaratnya kalau ingin disukai. Jadi kesimpulannya, ketidaksukaan dan kesukaan pada orang lain itu berasal dari apa tadi? Dari sini, dari pikiran. Jadi oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah mengubah pikiran kita supaya jangan ada lagi yang kita tidak suka. Karena yang tidak suka akan menimbulkan sebel, sebel menimbulkan benci, berikutnya timbul amarah. Kalau sudah amarah, mulai akan menghantam fisik kita sendiri. Nih saya kasih tahu, sudah ditemukan risetnya, migrain, hipertensi, ya, mah, tecager-cager, itu semua berasal dari amarah. Makanya hari ini saya akan berikan ilmu luar biasa. Karena nanti akan saya kasih tahu gimana caranya mengubah amarah menjadi cinta. Bisa, karena amarah itu energi. Bisa. Yuk, tahap demi tahap dulu. Mari kita lihat sekarang pikiran kita. Berulang kali saya sering mengatakan bahwa pikiran ini ibarat parasut. Parasut tahu? Ya, orang terjun payung, parasutnya terbuka. Dia kendalikan tuh. Mau hinggap di mana bisa. Tapi orang terjun payung, parasutnya nggak terbuka. Dia akan jatuh nyungsep. Kita sering jatuh kenapa? Karena pikiran kita tidak terbuka. Kapan pikiran kita terbuka? Ketika aku kita, ego kita, ya, itu masih terlalu kuat. Makanya Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. 2 telinga saya, mulut saya 1. Itu lagu anak-anak tuh. Ya, sadar lagi tuh. Sesekali kalian ini yang sudah taman kawak-kawak, nyanyi lagu itu supaya sadar. Ya kan? 2 mata saya, 2 telinga saya, 1 mulut saya. Itu menyadarkan. Kenapa harus disadarkan? 2 telinga, 1 mulut. Banyak melihat, banyak mendengar, tetapi jangan cepat-cepat bicara. Itu maksudnya kan, pesannya begitu. Paham? Nah, pikiran yang tertutup sangat berbahaya ketika dia bicara. Ketika mulut terbuka, pikiran tertutup sangat berbahaya. Yang keluar adalah persepsi, yang keluar adalah penilaian pribadi yang sepihak. Makanya Lao Tse mengatakan, siapa yang mendengar sepihak, dia sudah berada dalam kegelapan. Tapi siapa yang mendengar 2 pihak, maka dia akan dalam terang benderang. Hati-hati ya, mendengar sepihak itu kegelapan. Makanya saya kalau mendengar ini saya diam aja. Karena saya baru mendengar sepihak dan saya sadar itu kegelapan. Kalau saya itu respon dan saya memberikan kesimpulan, sangat berbahaya. Karena saya masih belum mendengar dari 2 pihak. Itu penting. Ini soal kebijaksanaan ya. Ya? Iya. Kalian harus dibentak sedikit. Ketika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Apa maksudnya? Pikiran diam itu seperti apa? Pikiran diam itu adalah pikiran yang terkendali. Siapa pendali pikiran? Kesadaran. Makanya kita belajar kesadaran untuk mengendalikan pikiran. Manusia bisa mengubah hidupnya dengan mengubah cara berpikirnya. Setuju? Kan saya sudah bilang, nasib itu ditentukan oleh karakter. Karakter ditentukan oleh kebiasaan. Kebiasaan ditentukan oleh tindakan. Tindakan dilahirkan oleh kata-kata. Kata-kata dilahirkan oleh pikiran. Jadi sebetulnya nasib itu ujungnya, tapi awalnya pikiran. Makanya mengubah nasib adalah mengubah pikiran. Ini sudah saya jelaskan di kajian yang sebelumnya. Paham ya? Oke. Jangan tinggal di masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Pusatkan pikiran saat ini. Ini yang disebut dengan mindfulness. Makanya saya mengajarkan olah nafas 4, 7, 9. Tarik napasnya hitungan 4, tahan napas hitungan 7, buang napas hitungan 9. Sehingga ada saldo
narik napasnya 4, buang napasnya 7, sehingga yang masuk dengan yang keluar tidak sama, sehingga respon kita terhadap sesuatu selalu tenang. Itu pentingnya mindfulness. Itu jangan dianggap remeh, ya. Tarik napas yang dalam, hitungan 4. Buang napasnya lebih lama lagi. Jadi 4, 7, 9 itu perbandingannya. Ada yang bilang 4-nya gini, 1, 2, 3, 4, boleh. Ada yang 1, 2, 3, 4, boleh. Ada yang gini, 1, 2, 3, 4. Kalau tarik napasnya begitu, jedanya berarti tahan napasnya juga menggunakan hitungan yang tadi. Buang napasnya pakai hitungan yang tadi. Semakin lambat kita bisa membuang napas, semakin tenang. Nah, itu yang disebut dengan responsif tetapi tidak reaktif. Kan bahaya ya, ketika orang yang reaktif itu belum selesai orang lain bicara, dia sudah memanggil kesimpulan, sudah marah-marah lagi. Wah, itu ya. Makanya yang seperti itu pasti migrain, hipertensi, ya toh? Pasti itu sudah jelas. Ya berikutnya tuh diabetes itu udah turunannya. Baik, lanjut dulu. Kesibukan itu selalu berhasil menaklukkan pikiran-pikiran negatif. Nah, itu sebabnya latihan untuk mempositifkan pikiran, sibuk aja. Makanya saya kasih tahu ya, jangan titipkan pekerjaan pada orang yang banyak waktu, gak akan beres. Titipkan pekerjaan pada orang sibuk. Ternyata riset membuktikan semua orang sibuk dikasih pekerjaan apapun selesai, dan orang yang banyak waktu dikasih pekerjaan apapun mual beres, karena suka menunda. Dan orang yang menunda itu orang yang sombong. Di Quran surat Al-Kahfi Allah mengatakan, janganlah kau mengatakan besok masih ada waktu, karena semua penderitaan berasal dari menunda. Wajar bila teman-temanmu meragukan apa yang kau perjuangkan saat ini, karena pikiran mereka belum tentu semaju pikiran. Disinilah pentingnya, jangan terpengaruh oleh pikiran orang. Disinilah pentingnya kita menjadi diri sendiri, itu namanya percaya diri. Jangan setiap orang berbicara direspon. Nah, ketika pikiran kita menjadi tawanan pikiran orang lain, selama itu kita akan gagal menjadi diri kita sendiri. Itu penting. Jangan abaikan masalahmu, abaikan pikiran-pikiran negatifmu tentang masalahmu. Jadi sebetulnya yang suka memperdalam masalah kita, sebetulnya pikiran negatif tentang masalah, kan sebetulnya bukan masalah itu sendiri. Mungkin masalahnya awalnya sederhana, kan dikasih bumbu-bumbu oleh pikiran negatif tentang masalah kita, itu yang membuat masalahmu menjadi kelihatan seperti besar. Jadi semua ini adalah permainan pikiran. Saya orang yang sederhana, tetapi dengan pikiran yang rumit. Setuju? Kok diam? Atau orang yang rumit dengan pikiran yang sederhana? Nah, sebetulnya kita ini datang ke semesta ini, pikiran kita tuh awalnya sederhana. Dengan proses kehidupan, ada paradigma yang diinputkan ke dalam pikiran kita secara tidak langsung, maka kita tuh menjadi tawanan dari lingkungan ini. Apa yang terjadi? Pikiran kita jadi ruwet. Makanya betul kalau kata-kata di dalam kitab suci, kamu tidak akan pernah masuk surga kecuali kamu sudah menjadi anak kecil kembali. Nah, maksudnya adalah kita menjadi pikiran seperti anak-anak. Coba tanya anak-anak ya, cucu saya yang usianya 4 tahun, cucu saya yang usia 8 tahun. Tanya ya, kalau dia lagi main asik, tanya ya tentang hari esok, akan jawab. Dia fokus aja bermain hari itu. Betul? Itu. Nah, kita itu lagi rekreasi pun mikiran isu. Betul gak? Iya. Lagi makan enak pun mikiran isu.
Makanya kembali jadi anak kecil. Begitu jadi anak kecil langsung surga kita miliki. Di sini saat ini sekarang. Siapa yang hari ini menjadi anak kecil kembali? Surga. Anak kecil lagi main berantem. Nangis-nangisan sih. Tapi sejam kemudian main lagi. Gak kayak kalian. Seumur-umur gak main lagi. Jadi pengen masuk surga gimana wajah-wajah kayak gini? Dendamnya luar biasa. Betul nggak? Iya. Itulah penyebabnya karena apa? Mengizinkan hati kita tersakiti. Dan saya sudah berulang kali mengatakan, sakit hati bukan buatan orang. Sakit hati karena kamu ingin orang seperti yang kamu mau. Yang bikin sakit hati kamu sendiri, tapi yang dibenci orang lain. Nggak nyambung. Betul nggak? Iya. Kenapa sih ibu tuh benci banget sama dia? Abdi mah nyeri hati. Nyeri hati. Bari dicagap. Begitu sadar nyeri hati teh buatan dirina sorangan, baru sadar. Nu dipingawewa batur, dipikangewa batur, padahal penyebab sakit hati maneh. Nah, makin ngewa ke batur. Kan gak nyambung. Sekarang udah tahu ilmunya. Oh, buat apa saya benci pada orang yang disebut oleh saya menyakiti saya? Kan sebetulnya sakit hati bukan buatan dia. Saya ingin dia seperti yang saya mau. Bebaskan keinginan pada dia. Hilang tuh sakit hati. Maka benci pun akan hilang. Ini namanya merubah mindset. Ini ilmu mahal nih. Mahal. Ya. Dan saya tidak banyak bicara ayat sekarang. Ayatnya satu aja yang tadi, cukup landasannya. Tapi saya berbicara praktek kehidupannya. Untuk kesadaran. Pikiran tumbuh jika digunakan. Melemah jika tidak digunakan. Makanya pikiran itu harus digunakan. Kapan kita bisa menggunakan pikiran? Saat kita bisa mengendalikan pikiran. Jadi menggunakan pikiran itu saat pikiran bisa dikendalikan oleh kita, bukan pikiran menggunakan kita. Maaf ya, ada salah kaprah dalam hidup kita. Saat pikiran menggunakan kita, kita menganggap pikiran sedang kita gunakan, padahal pikiran sedang di luar kontrol kita sendiri. Hidup itu sesungguhnya sederhana. Yang membuat rumit adalah pikiran kita sendiri. Jadi semua keruwetan hidup itu berasal dari pikiran. Coba, ruwet nggak hidup? Ketika suka pada si A, tidak suka pada si B, ruwet nggak? Ruwet. Bingung kan? Ya. Arisan, si A datang nggak ya? Takut si A datang. Padahal itu pikiran saja, ruwet kan? Padahal coba kalau datang, datang saja. Siapa tahu ketika kita datang malah suasana jadi cair. Tetapi karena pikiran terus saja ngasih input yang menyeramkan, akibatnya apa? Seram betul hidup itu karena diserami oleh pikiran kita sendiri. Begitu? Karaos? Sugan sadar. Jadi hidup kita adalah ciptaan pikiran kita. Makanya saya sering mengatakan, kalau kamu ada masalah, kembalikan masalah itu pada Sang Maha Pencipta. Ulangi, kalau ada masalah, kembalikan masalahmu pada Sang Maha Pencipta. Ngerti? Siapa Maha Pencipta itu? Pencipta masalahmu. Siapa pencipta masalahmu? Pikiranmu. Jadi kalau kamu punya masalah, masalah itu sadar, buatan pikiranmu, kembalikan pada yang membuatnya. Ngaji nggak beres-beres selama ini. Kalau kamu ada masalah, kembalikan pada Sang Maha Pencipta. Siapa Maha Pencipta? Allah. Cek Allah teh nunyian masalah mana? Karunya tuh Allah teh ketempuhan wae. Alif Lam Mim. Kita nggak tahu karena kebodohan kita langsung bilang hanya Allah yang tahu. Kasihan Allah. Makanya kita ini dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Karunya tuh Allah. Kalau kamu punya masalah, kembalikan pada Sang Maha Pencipta. Pencipta apa? Pencipta masalahmu. Siapa pencipta masalah? Kan pikiranmu. Balikin dari kepikiran. Sok telusuri, dari mana ini masalah? Apa masalahmu? Sakit hati? Telusuri. Sakit hati itu buatan saya. Karena saya ingin orang lain seperti yang saya mau. Ketika dia tidak seperti yang saya mau, saya sakit hati. Geningan sakit hati buatan orang. Sekarang mah saya akan nerima orang lain apa adanya. Saya tidak punya keinginan pada orang lain. Saya punya keinginan pada diri saya saja. Selesai? Ini ngaji kecerdasan. Karena kalian itu selama ini setiap masalah serahkan ke Allah. Setiap masalah serahkan ke Allah.
Karunia tuh Allah teh jadi sampah masalah. Makanya masalah kita nggak beres-beres, karena setiap ada masalah diserahkan kepada pihak lain diurus ku sorangan ke atas. Sugan tuh dibolekerkeun kieu mah ngalarti. Maka kita harus menang dalam pikiran sebelum menang dalam kehidupan. Saya yakin ya, setiap orang yang memenangkan kehidupan adalah orang yang sudah berhasil memenangkan pikirannya. Dan semua orang yang dikendalikan oleh pikirannya selalu kalah dalam kehidupan. Jadi kalau kita tidak bisa menikmati berkah kehidupan, satu penyebabnya karena Anda belum bisa mengendalikan pikiran Anda sendiri. Apa yang sulit? Yang sulit biasanya adalah pikiran kita sendiri, bukan? Betul nggak? Mau ngaji ke sini kan tidak sulit. Yang dari Malaysia saja bisa datang. Kenapa? Dari Malaysia bisa datang, kenapa? Karena tidak berpikir sulit. Padahal ya, Pak Awang itu dari Kelantan ke Kuala Lumpur berapa jam? 7 jam. Naik apa? Bus. Dari Kuala Lumpur terbang ke Jakarta berapa jam? 2 jam. Dari Jakarta naik travel ke Bandung 6 jam. Kalau itu semua dipikirkan sulit dan gak nyampe di sini, tapi dijalani aja, naik bis, happy, tidak ada yang ditunggu, tidak pengen cepat sampai. Semua perjalanan dinikmati, episodenya nyampe di sini penuh dengan sukacita. Kan keren. Apa yang sulit dalam hidup? Yang sulit adalah pikiran kita sendiri. Kalau begitu, adakah kesulitan dalam hidup? Gak ada. Jadi kalau begitu, semua orang yang seling mengatakan itu sulit, berarti dia belum beres pikirannya. Makanya saya sering jalan sendiri, maaf, karena saya tidak mau mengajak orang-orang yang pikirannya sulit. Ya saya jalan aja. Karena orang yang berpikiran sulit selamanya sulit, dan kalau saya bersama dia, saya jadi keracunan sulit. Ya, saya masih ingat tuh, waktu saya beli jalan di Jelekong itu, jalan masuknya itu kan itu curam gitu, karena itu adalah kebun bambu. Di situ ada satu rumpun bambu ya yang harus dibuang. Dan saat itu saya membawa rombongan ke sana. Saya bilang, ini jalan masuk kita. Wah, ada rumpun bambu. Ini pasti akarnya dalam lah ya, katanya. Saya nggak dengar dia. Diam aja. Kemarin saya bawa ke sana. Enak ya ayah, nggak curam lagi. Tuh. Jadi landai gini, mobil udah bisa ya ayah. Tuh. Ya kan? Coba kalau saya ngikutin pikiran dia, keracunan saya. Karena di otak saya nggak ada yang sulit, nggak ada. Makanya rubah pikiranmu. Hidup itu sulit dan penuh perjuangan. Ya sudah, hidupmu sulit dan selalu penuh perjuangan. Ingin punya uang 100.000 pun sulit dan penuh perjuangan. Itu pikiranmu. Saya dari kecil sudah saya rubah. Hidup itu mudah dan menyenangkan. Saya sudah rubah dari dulu. Makanya selalu mudah dan menyenangkan. Ada saja jalan. Begitu saya berpikir mungkin, semesta membuka begitu banyak jalan. Karena semesta menutup jalan hanya untuk mereka yang selalu berpikir tidak mungkin. Ini ilmu agung para sahabat. Ini ilmu tinggi. Ini ilmu yang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi pikiran kita yang menentukan aksi reaksi. Kalau kita berpikir akan menang, maka kita akan menang. Jadi aksi reaksi, perhatikan saya, aksi reaksi. Jangan dikira loh, saya sedang diam nggak di kursi ini? Sedang diam. Kenapa saya diam? Karena pantat saya disangga oleh kursi. Apakah pantat saya mengerjakan gaya pada kursi? Mengerjakan, karena saya ditarik oleh bumi. Ada gaya gravitas loh pada saya.
Gaya dari bumi pada saya ditiadakan oleh gaya dari kursi pada saya, aksi reaksi. Makanya resultan gayanya jadi 0. Itu namanya hukum Newton. Pusing-pusing nggak apa-apa. Makanya saya duduk diam karena resultan gayanya 0. Karena kalau saya punya resultan gaya yang tidak 0, saya akan bergerak, saya akan dipercepat. Dan sama, kalian juga tidak menyadari sebenarnya kalian itu ditarik oleh bumi. Maka kalian bisa duduk. Coba seperti para astronot yang pergi ke angkasa, nggak ada gaya gravitasi, diuke hese. Duduk tuh susah di sana. Mau minum kopi, kopinya ngapung. Makanya kita pernah nggak berterima kasih pada gaya gravitasi? Terima kasih gaya gravitasi, laptop saya bisa diam. Nyiksik bawang di dapur, cicing bawang teh. Coba nyiksik bawang di angkasa, betul nggak? Pertama harus ditangkap dulu bawangnya, yang kedua sih pegang. Nah bayangkan bawang-bawang sudah diiris, langsung ngapung. Mereka goreng hese, bawang. Pernah nggak berterima kasih? Ya itu karena kalian itu kan tidak punya pengetahuan. Ngerti maksud saya? Nah ini ada aksi reaksi loh dalam diri saya. Aksi reaksi menyebabkan resultannya jadi 0. Makanya orang yang 0 terus, karena dia itu aksi reaksi. Begitu berpikir menang, dia akan menang. Dia berpikir kalah, dia akan kalah. Nah yang sering lucu itu sudah berpikir menang, tapi ragu-ragu menang, jadi kalah. Itu resultannya jadi 0. Nggak kemana-mana, nggak maju-maju. Jangan main-main dengan pikiran, karena pikiran tidak paham dengan main-main. Pikiran ini nggak paham kalau kita sedang main-main. Ngerti maksud saya? Kan kita suka mikir kadang-kadang, bergurau kan? Ya. Atau kita mengucapkan kata-kata yang meluncur saja, bergurau. Nah kita menganggap pikiran itu paham kalau kita sedang main-main. Pikiran nggak paham kalau kita sedang main-main. Semua dianggap beneran oleh pikiran. Boleh bergurau? Boleh, tapi hati-hati. Jangan bergurau kemudian menggunakan pikiran, dan pikiran diberi energi oleh kita. Maka walaupun itu gurauan, mungkin bisa menjadi kenyataan. Misalnya kita bergurau, ya kamu jatuh nanti. Bergurau, gimana kalau jatuh beneran? Karena pikiran tidak tahu main-main itu. Kamu main-main, tapi pikiran tidak tahu kalau itu main-main. Maka jangan main-main dengan pikiran. Kebahagiaan manusia tergantung pikirannya, bukan kondisinya. Jadi saya kasih tahu, kebahagiaan bukan soal ada uang tidak ada uang, bukan soal ada teman tidak teman. Kondisi itu sebetulnya tidak berkontribusi apa-apa terhadap kebahagiaanmu. Yang berkontribusi paling besar terhadap kebahagiaanmu adalah pikiran. Jadi buat apa kita bahagia nunggu teman datang? Mau bahagia, bahagia saja. Karena kalau kau bahagia, pasti teman akan datang. Percaya sama saya. Like attracts like. Karena saat kita bahagia, kebahagiaan kita itu mengundang teman. Walaupun kita tidak bilang kita sedang bahagia, teman akan tergetarkan oleh kebahagiaan kita, dan pasti dia datang. Makanya kalian bisnis, kalian jualan. Tetapi kalian di sininya ruwet. Jualan apapun yang datang adalah keruwetan. Tapi kalau sudah bahagia, bahagia saja. Masih ada yang bertanya sama saya, kapan saya bahagianya? Ya Allah. Masih nanya sama saya, kapan saya bahagianya? Saya bingung jawabnya. Dengar tiwai. Jadi bahagia yang dia maksud itu adalah senang saat dia mendapatkan yang dia ingin. Itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Bahagia itu tidak bergantung pada dapat atau tidak dapat. Itu keputusanmu, itu pikiranmu di dalam dirimu sendiri. Jadi hari ini kuliah saya ini kuliah motivasi. Penting. Harusnya bayar. Pikiran buruk lebih buruk daripada keadaan itu sendiri. Nih, lihat saya. Bandingkan yang ada di pikiran dengan kenyataan. Ternyata kenyataan tidak pernah seburuk pikiranmu sendiri. Makanya coba lihat, orang yang berprasangka buruk pada orang lain, yang dia prasangkakan belum tentu kenyataannya seburuk yang ada di pikirannya. Kamu aja bikin teater di pikiranmu seburuk itu. Sadar? Pikiran tuh begitu mengerikan. Kalau kita menutup diri dan tidak mau membuka pikiran, kita akan menjadi orang yang tak pernah bisa belajar apa-apa.